Baik, selamat pagi rekan-rekan. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada laporan yang kita penjualan triwulan, pendapatan kita itu turun sebanyak 50% dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi kebanyakan biaya operasional di seluruh cabang itu cenderung meningkat, akan tetapi penjualan di beberapa lokasi itu sangat rendah. Salah satu penyebab dari kondisi ini adalah meningkatnya kompetisi dari bisnis food delivery secara online. Nah, banyak pelanggan kita yang lebih memilih layanan pesan antar dari aplikasi dibanding datang langsung ke cabang. Oke, karena salah satu penyebab adanya kondisi ini itu sudah terungkap, jadi aku memilih untuk segera mengambil tindakan. Tapi sebelum memutuskan apapun, aku memilih buat mendengar analisis dari tim pemasaran maupun keuangan. Jadi bisa kalian lihat dalam grafik penjualan triwulan ini, pada bulan Januari ini mengalami peningkatan 80-50%, akan tetapi pada bulan Februari kita turun menjadi 70%. Jadi bisa disimpulkan dari hasil penjualan triwulan kita ini, perusahaan kita mengalami kebangkrutan. Dalam situasi krisis seperti ini, CEO menggabungkan pendekatan laissez-faire dan spiritual dalam memimpin tim. Dengan memberikan kebebasan dan kepercayaan penuh terhadap tim pemasaran dan keuangan, pemimpin memberikan ruang bagi mereka untuk menemukan solusi terbaik tanpa intervensi yang berlebihan. Namun, di saat yang sama pula, pemimpin juga menunjukkan kepedulian dan juga nilai-nilai kebersamaan. Pendekatan ini tidak hanya tentang menyelesaikan masalah, namun juga membangun makna yang lebih besar dari tantangan yang dihadapi. Dengan tumbuh, belajar, dan bangkit bersama-sama sebagai sebuah tim yang solid dan penuh dengan kepercayaan. Rekan, karena kemarin aku udah berdiskusi dengan manajer cabang, jadi sesuai dengan kondisi bisnis kita saat ini, kita perlu mengambil langkah untuk mengurangi biaya operasional tiap cabangnya. Jadi salah satu opsi yang sulit adalah dengan melakukan PHK. Tetapi sebelum itu, apakah ada solusi lain mungkin dari rekan-rekan yang bisa kita coba? Oke, jadi dari saya selaku manajer pemasaran, jadi saya punya solusi untuk menawarkan promosi besar-besaran kepada para pelanggan supaya mereka kembali ke restoran lagi. Oke, mungkin solusi dari manajer pemasaran tadi sudah bagus, tapi promosi mungkin membantu. Tapi margin keuntungan kita itu sudah tipis, jadi mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi. Kita juga perlu mengurangi biaya operasional cabang yang kita tidak menguntungkan tadi. Seperti yang dilihat tadi itu, kita bisa melihat kalau PT kita itu sekarang sudah mulai bangkrut, jadi hal itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Begitu. Baik, terima kasih atas sarannya, baik dari manajer pemasaran maupun manajer keuangan. Saran-sarannya tadi menurut aku bisa aja dan sangat membantu, tetapi sebelum memutuskan untuk melakukan PHK, saya itu ingin memastikan bahwa kita melakukannya secara transparan dan juga mendukung mereka yang terkena PHK. Mungkin kalau PHK ya cukup berat sih memang. Berdasarkan data performa kita itu memang ada 1-2 orang yang memang performanya dalam 4 bulan terakhir ini memang susah masuk gitu. Baik, terima kasih penjelasan dari para eksekutif tadi. Atas saran-saran yang ada, saya tahu bahwa kalian itu pasti mempunyai pandangan yang terbaik buat restoran kita. Jadi untuk keputusan akhir, saya percayakan semua kepada rekan-rekan semuanya. Dalam menghadapi tantangan yang sulit ini, CEO menggabungkan pendekatan laissez-faire dan spiritual dengan memberikan ruang bagi tim untuk menyarankan solusi. Pemimpin menunjukkan kepercayaan penuh pada kemampuan mereka. Namun, di saat yang sama, pemimpin tetap menjaga nilai transparansi dan kepedulian, memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan kesejahteraan karyawan. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, namun juga mampu untuk menjaga semangat dan kebersamaan di tengah situasi yang sulit. Silakan masuk. Silakan duduk.
Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami berdua mewakili Ibu CEO. Jadi kami akan menyampaikan sesuatu. Kita sama-sama memahami bahwa saat ini perusahaan sedang struggling. Setelah mempertimbangkan dengan cukup matang, perusahaan harus mengambil langkah yang berat untuk tetap bertahan. Jadi beberapa cabang dengan performa yang rendah akan kami tutup, dan dengan berat hati kami harus melakukan untuk pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tetapi kami di sini perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung karyawan yang terdampak, termasuk memberikan training dan juga surat rekomendasi itu tadi. Tapi Bu, bagaimana saya tahu kalau PHK ini dilakukan dengan adil? Jadi keputusan ini didasarkan pada data kinerja dan kebutuhan operasional. Saya siap berdiskusi jika ada pertanyaan yang perlu disampaikan. Oke, Bu, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Eva. Jadi di sini kami berdua mewakili CEO karena berhalangan hadir. Jadi di sini kami ada sedikit yang ingin kami ucapkan. Jadi Bu Eva, kami sebelumnya sangat berterima kasih atas kontribusi Ibu selama ini kepada perusahaan. Tetapi dengan berat hati kami harus mengambil keputusan ini. Jadi kami akan memberikan training kepada Ibu dan surat rekomendasi untuk mendukung dalam mencari pekerjaan baru karena perusahaan memutuskan untuk PHK. Saya tahu Bu, perusahaan sedang dalam keadaan genting dan krisis. Ini merupakan keputusan yang berat bagi saya juga, Bu. Tapi kenapa harus saya, Bu? Iya Ibu Eva, jadi sebagaimana yang Ibu ketahui, kita memiliki perusahaan mitra juga, surat rekomendasi dan training. Harapannya dapat membuka kesempatan baru untuk Ibu dapat memiliki pekerjaan baru. Jadi kami mempunyai mitra yaitu PT Makan Besar. Jadi kenapa kami mempertimbangkan ke PT tersebut? Karena ya kita tahu kinerjanya Ibu Eva ini sangat baik dan sudah lama juga di perusahaan ini. Ya sudah Bu, kalau gitu saya tahu ini memang keputusan yang berat dan terima kasih untuk rekomendasi yang telah diberikan. Dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini, CEO sebagai pemimpin menerapkan gaya laissez-faire dengan mendelegasikan proses pemecatan kepada HRD dan manajer keuangan, serta memberikan mereka kepercayaan untuk menangani situasi tersebut dengan bijak. Pada saat yang sama, pendekatan spiritual juga terlihat jelas dengan kepedulian mendalam terhadap karyawan yang terdampak. Adanya tawaran pelatihan ulang dan rekomendasi kerja merupakan bukti bahwa keputusan ini diambil bukan hanya untuk kegiatan bisnis belaka, namun juga untuk menjaga martabat dan masa depan karyawan, membantu mereka bangkit dan tumbuh selepas pemecatan. Permisi Bu, Ibu manggil saya? Ya, silakan. Sebelumnya kami mengucapkan sangat terima kasih sekali kepada kontribusi Ibu selama ini. Namun dengan berat hati kami harus mengambil keputusan ini. Jadi kami akan memberikan training kepada Ibu dan juga surat rekomendasi untuk mendukung dalam mencari pekerjaan yang baru. Pekerjaan baru? Maksudnya gimana Ibu? Saya dipecat. Kurang saya ada di mana? Sebelumnya performa Ibu Alisa sudah sangat-sangat baik Bu.
Hanya saja, seperti yang kita tahu, untuk saat ini keadaan finansial dari perusahaan kita yang mengharuskan kami segenap dari pemimpin perusahaan untuk mengurangi karyawan, karena salah satu tujuannya adalah untuk menekan biaya operasional, Bu. Bagaimana dengan keluarga saya nanti, Bu? Saya adalah tulang punggung keluarga saya. Apa tidak bisa digaji lagi? Mohon maaf sekali, Bu Harisa. Keputusan yang tadi saya sampaikan itu adalah keputusan bulat yang sudah perusahaan kami pikirkan sebelumnya secara matang. Mohon maaf, Bu. Baik, Bu. Jika memang begitu keputusannya, saya pamit. Dalam situasi seperti ini, CEO menerapkan kepemimpinan laissez-faire dengan memberikan kebebasan pada tim untuk memberikan ide-ide terbaik mereka. Pemimpin percaya pada potensi individual setiap anggota untuk berkontribusi dalam membawa perubahan positif. Pada sisi lain, pendekatan spiritual seperti pada empati dan dukungan pengembangan profesional anggota tim. Pemimpin membangun kebersamaan dan menanamkan harapan bahwa melalui usaha kolektif mereka bisa bangkit dan tumbuh bersama. Baik rekan-rekan semuanya, karena kita sudah melakukan beberapa PHK kepada beberapa orang, saya tahu ini tidaklah mudah bagi kita, tapi kita harus tetap bersatu untuk menyelamatkan perusahaan ini dan bangkit kembali dari keterpurukan kemarin. Saya ingin mendengar ide-ide baru dari rekan-rekan semua yang masih ada di sini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita. Apakah nanti akan dikasih seperti training, pelatihan atau apa gitu yang nantinya bisa membangun skill kami untuk lebih baik lagi? Nah, itu terkait tambahan dukungan tadi sudah kita rencanakan dengan pemimpin lainnya untuk melakukan pelatihan terkait dengan efisiensi kepelayanan serta etika ketika berhadapan dengan customer. Kami percaya bahwa kalian semua itu dapat membantu untuk membawa perubahan positif perusahaan ini. Makan kenyang. Bisa. Dalam video ini, kita bisa melihat bagaimana sih gaya kepemimpinan laissez-faire diterapkan melalui pemberian kebebasan kepada tim untuk mencari solusi yang terbaik. Di sisi lain, kepemimpinan spiritual tampak dari empati dan dukungan yang diberikan kepada karyawan menciptakan harmoni di tengah situasi sulit. Itulah persembahan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.